membaca beberapa ayat atau surah dalam Al-Quran, yang kita lakukan adalah ruku. Rukunya adalah dengan cara mengangkat kedua tangan sambil membaca takbir dan takbiratul dan mengangkat tangan sebagaimana kita takbiratul ihram di awal sholat. Kemudian ruku dengan cara membungkukkan badan kita, seraya kemudian meluruskan punggung dengan tengkuk dan telapak tangan kanan memegang lutut kanan dan telapak tangan kiri memegang lutut yang kiri, dengan jari-jari tangan agak direnggangkan sambil membaca doa. Ada beberapa doa yang ditawarkan oleh beberapa hadis yang sahih yang bisa kita gunakan. Versi yang pertama yaitu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Itu versi hadis yang pertama yang disampaikan atau diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada versi yang kedua, yaitu bacaan subhana rabbiyal azim. Kita baca sebanyak 3 kali tanpa menggunakan wa bihamdi. Kenapa tidak menggunakan wa bihamdi? Karena ternyata hadis yang kemudian menyampaikan subhana rabbiyal azimi dengan menggunakan wa bihamdi itu adalah hadis yang dhaif atau hadis yang lemah. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi bernama Sari ibnu Ismail dari Asy-Sya'bi. Sari ini merupakan perawi yang lemah, sedangkan Asy-Sya'bi ini diperselisihkan kekuatannya oleh para muhaddis sehingga dikategorikan sebagai hadis yang dhaif. Kemudian ada versi yang ketiga, yaitu kita boleh menggunakan bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Jadi ada 3 versi bacaan yang bisa kita gunakan, dan ketiga bacaan tersebut berdasarkan hadis yang sahih. Selanjutnya adalah berdiri untuk i'tidal. Jadi setelah dari ruku kemudian kita berdiri untuk i'tidal dengan cara bangun dari ruku, kemudian seraya mengangkat kedua tangan kita sebagaimana ketika kita takbiratul ihram dengan membaca sami Allahu liman hamidah. Dan ketika sudah berdiri tegak, kedua tangan diluruskan ke bawah. Ini ada 2 versi. Yang pertama versinya adalah meluruskan kedua tangan ketika kita selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Ada yang kemudian meluruskan tangan dan ada yang bersedekap. Perintahnya dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari yang diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza rafa'a ra'sahu, ketika beliau mengangkat kepalanya untuk i'tidal, istawa, beliau berdiri lurus, hatta ya'uda kullu faqarin makanah, sampai setiap tulang beliau kembali kepada tempatnya semula, artinya berdiri tegak kembali. Kemudian ada versi yang bersedekap lagi ketika selesai mengucapkan sami Allahu liman hamidah atau ketika selesai i'tidal. Versi bersedekap ini diriwayatkan
oleh Wail bin Hujr radhiyallahu an, beliau menyampaikan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qala sami'allahu liman hamidah, ketika beliau mengatakan sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadaihi, mengangkat kedua tangan beliau, wa ra'aituhu mumsikan yaminahu ala shimalihi fis shalah, dan aku melihat beliau tangan kanannya memegang tangan kirinya di dalam sholat. Jadi bersedekap kembali setelah mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Ternyata hadis yang menerangkan hal tersebut ini adalah hadis yang diriwayatkan secara infirad atau diriwayatkan secara sendiri dan dianggap syadz atau memiliki kecacatan karena menyalahi hadis-hadis sahih yang lain. Banyak versi hadis yang meriwayatkan bahwa Rasulullah berdiri tegak kembali tanpa bersedekap, sedangkan hanya ada satu hadis yang kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah bersedekap kembali, sehingga disampaikan bahwa diriwayatkan secara sendirian dan juga terdapat kecacatan dalam hadis tersebut. Kemudian ada versi bacaan yang dapat kita baca setelah kita i'tidal atau ketika selesai mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Versi yang pertama yaitu bacaan Rabbana walakal hamdu. Kemudian versi yang kedua boleh kita membaca Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan versi yang ketiga boleh kita menggunakan bacaan Rabbana walakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Jadi boleh membaca ketiga bacaan tadi karena diriwayatkan dari perawi-perawi yang sahih sehingga boleh dijadikan sebagai hujjah. Setelah i'tidal kita melakukan sujud dengan cara membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Jadi ketika sujud tidak perlu mengangkat tangan tapi langsung beranjak untuk melakukan sujud. Ketika sujud meletakkan kedua lutut, lalu kedua tangan, kemudian lalu dahi dan hidung di tempat sujud. Caranya kemudian merenggangkan kedua tangan kita dari lambung, jadi tidak terlalu mepet ke lambung kita. Kemudian mengangkat kedua siku, jadi siku tidak menempel di tempat sujud. Telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu serta meratakan jari-jari tangan dan tidak digenggamkan. Jadi ketika sujud kita tidak terlalu dirapatkan tangannya tapi perlu direnggangkan sedikit dan tidak digenggam. Jadi sujudnya tidak seperti ini tapi diletakkan tangan kita. Kemudian sedangkan kaki direnggangkan sejajar dengan tubuh dan menghadap ke kiblat. Ini berdasarkan hadis dari Abu Humaid As-Saidi radhiyallahu an, beliau menyampaikan, Ra'aitu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza sajada, apabila beliau sujud, wada'a yadaihi, beliau meletakkan tangan beliau, ghairu muftarishin, tidak terlalu terbuka, wala qabidihima, dan tidak terlalu tertutup. Jadi tidak terlalu terbuka dan juga tidak terlalu tertutup.
Wastaqbala bi atrafi asabi'i rijlaihi al-qiblata, dan beliau menghadapkan semua jari-jari kakinya ke arah kiblat. Jadi ketika kita sujud, semua jari-jari kaki itu menghadap ke kiblat. Posisi tumit ketika sujud ini bisa rapat maupun bisa direnggangkan sesuai dengan kenyamanan kita, karena hadis-hadis yang menjelaskan kedua hal tersebut tidak ada yang kemudian bisa dijadikan sebagai hujjah. Ketika sujud ada 3 versi bacaan yang ditawarkan oleh beberapa hadis yang sahih. Yang pertama adalah versi hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bacaan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Kemudian versi yang kedua, boleh kita menggunakan bacaan subhana rabbiyal a'la dibaca sebanyak 3 kali dan tanpa menggunakan wa bihamdi. Penjelasannya sama dengan bacaan subhana rabbiyal azimi atau bacaan ketika ruku tanpa menggunakan wa bihamdi, karena hadisnya dinilai adalah hadis yang dhaif atau hadis yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Kemudian versi yang ketiga, kita boleh menggunakan bacaan subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Setelah sujud, kita duduk di antara 2 sujud dengan cara duduk iftirashi. Duduk iftirashi ini adalah duduk tahiyat awal kita menyebutnya. Jadi menduduki kaki kiri kita, kemudian melipat kaki kanan, seraya jari-jari kaki kanan itu dihadapkan ke arah kiblat atau ke depan. Yang dibaca ketika duduk di antara 2 sujud yaitu bacaan Allahumma gfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Kemudian sujud kembali dengan membaca takbir tanpa mengangkat tangan. Jadi cukup sujud kembali tanpa mengangkat tangan. Bangun dari sujud melafalkan takbir juga tanpa mengangkat tangan, dan kita duduk iftirashi kembali, baru kemudian bangkit dari duduk tersebut dengan meletakkan kedua tangan ke depan, kemudian bangkit untuk berdiri untuk melaksanakan rakaat selanjutnya. Jadi ketika berdiri untuk melaksanakan rakaat selanjutnya, tangannya diletakkan di depan. Jadi sebelum itu kita duduk kembali. Jadi dari sujud kedua itu tidak langsung berdiri, kita duduk terlebih dahulu baru kemudian dilanjutkan. Kemudian tasyahud awal. Tasyahud awal ini duduknya adalah duduk iftirashi atau duduk tahiyat awal biasa kita menyebutnya. Bacaannya adalah boleh menggunakan at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh ila akhirih. Kemudian ada versi yang sedikit berbeda dari bacaan yang tadi. Ada versi yang boleh kita menggunakan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Jadi kalau versi yang pertama tadi at-tahiyyatu lillah, tapi kalau versi yang kedua at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Keduanya boleh digunakan. Kemudian membaca sholawat. Sholawat pun ada beberapa versi yang kita gunakan. Boleh Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian boleh menggunakan versi
yang lain, namun tidak terlalu berbeda jauh dengan versi-versi yang lain. Ada versi yang kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad. Jadi cukup berbeda dengan versi yang pertama tadi. Beberapa versi tersebut boleh kita gunakan karena disampaikan dengan menggunakan hadis yang sahih. Ketika duduk tasyahud awal, kita membaca tahiyat secara lengkap. Jadi dari at-tahiyatulillah, kemudian juga membaca salawat. Di tahiyat akhir pun sama. Jadi membaca at-tahiyatulillah kemudian disambung dengan membaca salawat. Yang berbeda adalah doa tambahan yang ada di akhir setelah kita membaca tahiyat dan juga membaca sholawat. Ketika di tahiyat awal kita boleh menambahkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Atau ada versi yang boleh kita tambahkan di tahiyat awal, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfirli maghfiratan min 'indik wa rahmati innaka antal ghafurur rahim. Jadi kalau versi pendeknya Allahumma a'inni tadi. Kemudian ketika tahiyat akhir kita boleh menambahkan Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Jadi boleh menambahkan doa-doa tersebut. Kemudian ketika ada satu yang tertinggal. Ketika kita tahiyat awal maupun akhir, ketika kita duduk baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, perintahnya adalah langsung mengangkat telunjuk kita. Jadi meletakkan tangan kita di atas paha kanan dan meletakkan tangan kiri kita di atas paha yang kiri, kemudian melakukan tahiyat. Ketika melakukan tahiyat ini dilakukannya ketika kita hendak membaca at-tahiyatulillah. Jadi tidak ketika membaca salawat saja, tapi sejak awal sudah langsung diangkat telunjuknya. Dan kemudian ada perintah untuk tidak menggerak-gerakkan, karena biasanya ada yang menggerak-gerakkan telunjuknya. Hal ini disampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Jadi beliau mengacungkan jari beliau apabila berdoa. Berdoa dalam artian ketika kita sudah mulai membaca at-tahiyatulillah, itu sudah mulai diangkat telunjuknya dan tidak menggerak-gerakkannya. Yang apalagi ketika menggerakkan, saya pernah menanyakan kenapa kok digerak-gerakkan. Alasannya adalah karena ada jinnya, jadi biar jinnya jatuh. Akhirnya ini tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis beliau. Selesai tahiyat, kita kemudian melakukan salam. Salam pun bisa menggunakan dua versi. Ini hadis yang sahih. Boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menggunakan versi yang lengkap seperti tadi. Boleh menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi ada dua versi. Monggo mau menggunakan yang mana? Keduanya didasarkan kepada hadis yang sahih. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat yang
besar kepada kita semua, dan juga memperbaiki bacaan-bacaan kita disesuaikan dengan yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.